Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Tahu nggak singkatan SPKK apa? Iya, itu entah kutukan, entah rahmat. Pokoknya kalau udah kulit sama kelamin. Saya sering sekali diundang untuk bicara tentang kulit. Tapi nggak pernah bicara tentang kelamin. Jadi kali ini kita akan bicara tentang kulit. Kalau nanti ada Guardian Store Manager meeting lagi, kita bicara kelaminnya aja. Saya mendapat tugas dari Paul untuk bicara tentang Stretchmark. Thank you Paul for inviting me here. Enak loh kita kalau orang sama orang bule itu manggil tinggal nama aja. Jadi nggak usah pakai Pak, Bu gitu. Jadi kalau kita kan kalau di Indonesia kan mereka yang namanya misalnya Rika, Rukyati itu kalau dipanggil jadi deg-degan ya. Buruk, Burik, itu kasus soalnya di departemen saya juga. Namanya bagus-bagus Tuti kan, Butut. Kalau Ahmad di sana nggak usah panggil namanya, jadi nggak takut sama gitu-gituan. Saya juga nggak boleh senang-senang soalnya nama saya kan Edi. Jadi biasanya dipanggilnya paket gitu. JNE kali. Oke, tentang perawatan kulit yang penting adalah biasanya orang itu senang kalau dibilang lebih muda dari usianya, iya nggak? Jauh lebih senang dibandingin dibilang cantik banget atau itu kan biasa agak peres ya. Gitu ya. Tapi kalau dibilang lebih muda dari umurnya semua senangnya nggak sih? Ya kan ya? Ya ini pasien saya juga gitu, dia datang ke saya terus tanya. Saya kan biasanya nanya tuh, umurnya berapa Bu? Coba tebak, katanya gitu. Males nggak sih gitu ya? Masalahnya pasien kan di luar udah nunggu gitu ya, masa saya harus nebak-nebak. Cuma demi menghormati saya tebak 30 ya. Terus pasiennya langsung kaget gitu, hah? Emang saya kelihatannya setua itu dok? Mati ya. Dari ngantuk saya langsung kaget. Maaf, emang berapa gitu? Ah udah males katanya gitu. Sesudah dia keluar baru saya tanya sama suster saya, ibu yang tadi umurnya berapa sih sus? Kata itu 29 dok. Ya Allah beda setahun ya. Iya, tapi cuma beda setahun, saya kan juga udah bangga nebak mirip. Tapi sudahlah, semenjak itu kalau ada yang bertanya ke saya umurnya berapa, saya kasih 10 tahun lebih muda. Jadi kalau saya kira-kira 30, 20 ya, dia langsung bilang, terlepas dari tampangnya kayak apa. Pokoknya senang aja. Oke, coba kita buka tadi yang Regen Oil. Saya mendapat tugas untuk membuka. Pernah coba Bio Oil? Coba aja dibuka, kemudian dipakai di mana, kayak di tangan, kayak di wajah, kayak. Komennya apa komennya? Nggak lengket ya. Ini karena kita ngomongin Stretchmark, ada yang lagi hamil nggak? Yang mana ini? Ya, bisa mulai dipakai nanti kalau bayinya lahir. Bebas dari Stretchmark. Mereka yang lagi hamil kebetulan boleh dipakai, semoga tercegah Stretchmark-nya. Mereka yang sudah terlanjur hamil, ya sudahlah bikin lagi untuk membuktikan. Oke, rasanya apa? Enak? Wangi, tidak lengket. Ini kalau tidak lagi hamil, minyak ini banyak gunanya loh kalau dipakai. Karena kulitnya jadi bagus ya. Karena minyak ini nempel ke kulit, bisa dipakai juga sebelum berenang. Ke kulit, ke rambut. Nanti selesai berenang nggak pakai acara kaku-kaku tuh rambut sama kulit. Tapi sayang sih, mahal kalau buat begitu. Pakai aja 15 menit atau 30 menit sebelum berenang, kemudian berenang, keluar dari kolam renang, kulit masih oke. Kalau nggak ntar kulitnya kehijau-hijauan kayak Swamp Thing. Oke, ini saya tentang anatomi kulit dulu. Kenapa saya bicara tentang Stretchmark itu menjadi penting? Karena kalau nanti ada customer selalu nanya, emang bisa buat Stretchmark? Gimana? Kenapa? Gitu ya kan? Customer sekarang agak-agak kayak tamu ya, nanya melulu.
Pasien juga gitu kan, nanya mulu, apalagi udah ada Google. Kemudian dia baca-baca di Google, kadang-kadang informasinya salah. Jadi kita harus berdebat dulu gitu kan, gebrak-gebrakan meja. Ya dia membawa pengetahuannya sendiri, kita juga bawa pengetahuannya sendiri, sama-sama nggak mau ngalah gitu kan. Ya jadi kalau ditanya adalah apa sih stretch mark, kenapa dia bisa bekerja gitu. Saya dalam menjelaskan itu. Ini adalah lapisan kulit yang teratas itu namanya epidermis. Kebaca nggak dari belakang? Epidermis, yang di bawah dermis. Dermis itu isinya adalah jaringan-jaringan yang kolagen, elastin, pernah dengar? Semua produk kulit nyebutnya itu melulu ya. Entah apa itu. Pokoknya kolagen, elastin. Kolagen itu yang bikin kulit kenyal. Jadi ada isinya gitu, kayak ada bantalnya yang semakin berkurang dengan bertambahnya umur. Ya, itu kolagen. Kalau elastis yang membuat kulit elastis. Kalau pada orang tua, kolagennya berkurang, elastinnya juga berkurang. Kolagen berkurang ditandai dengan kulit yang semakin tipis. Elastin yang berkurang ditandai dengan kulit kalau dicubit nggak balik. Coba aja ya kalau bayi dicubit gitu kan, gemes 5 menit balik lagi paling merah aja. Tapi kalau nanti pulang, coba nenek Anda ada cubit pipinya. Aduh nek gemes amat hari ini cakep amat ya. Kewer kulitnya 15 menit belum balik. Itu karena elastinnya nggak ada. Elastin semakin berkurang. Pada stretch mark, elastin itu yang menjadi penting. Apa itu stretch mark? Iya, peregangan. Peregangan ya. Stretching ya. Iya kurang lebih ya. Stretch mark itu bahasa kedokterannya adalah stria distensiae atau ada lainnya adalah stria atrophiae, itu karena ada terjadi atrofi atau penipisan. Adalah kelainan kulit akibat peregangan, betul. Peregangan yang kemudian elastinnya tertarik sedemikian rupa tidak sampai robek, sampai robek di dalam tapi tidak sampai berdarah gitu. Ya, sehingga karena dia udah robek di dalam, pada saat dilepas, dia udah pecah-pecah. Beneran elastin itu kayak karet soalnya. Elastin itu benar-benar karet. Nah ini kalau misalnya sudah berlangsung lama, tadinya dia merah dulu. Sesudah berlangsung lama itu kelihatan tuh yang pecah-pecah. Yang pecah-pecahnya akan menipis, kemudian berwarna putih. Kalau masih merah, lebih mudah diobati dibandingkan kalau sudah putih menipis. Ya? Kalau sudah putih menipis, itu lebih susah. Suruh banyak doa aja. Selain usaha sih. Oh iya ibu, boleh pakai Regen Oil bu, tapi ibu juga harus banyak doa gitu. Doanya berapa persen? Doanya 99%. Benar kalau udah terlanjur parah agak susah. Jadi lebih baik pada saat pencegahan. Ini contohnya yang baru terjadi. Arah dari stretch mark itu menentukan regangan. Jadi biar tahu dulu. Kalau kita semakin besar, maka arahnya akan vertikal. Ya. Tapi kalau kita semakin tinggi, biasanya pada pubertas, maka arahnya akan horizontal. Masuk akal ya? Karena tergantung arah tarikannya. Jadi nanti kalau Anda yang punya stretch mark, Anda lihat deh nanti malam ya, ngaca tuh. Kalau arahnya horizontal vertikal, selamat, combo Anda tambah tinggi, tambah gemuk. Meregang kemana-mana intinya. Mengapa bisa terjadi? Jadi stretch mark itu terjadi tadi. Satu, karena regangan. Dua, pada kondisi kalau kita kasih obat yang menipiskan kulit. Pernah dengar steroid? Tahu biasanya nih ya, kalau farmasi atau toko obat, kalau ada pasien nanya, ini gatel-gatel dikasih Benozon gitu. Pernah dengar nggak tuh? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Yang belum nanti tanya sama yang pernah. Ada Benozon, Inerson, Elocon, pernah dengar nggak? Dan aneka online. Itu selalu disebut tidak boleh pemakaian lebih dari seminggu, ya kan? Jika dipakai lebih dari seminggu, dia akan menipiskan kulit, maka akan terjadi stretch mark juga atau striatoritis. Kalau bentuknya tidak karuan seperti ini, kita nggak tahu nih arah peregangan tambah gemuk atau tambah tinggi, kok garisnya nggak karu-karuan, ya kan? Itu biasanya karena obat. Jadi pemakaian obat juga harus hati-hati, itu semua bisa bikin penipisan, terutama steroid. Jadi kondisi-kondisi peregangan tambah tinggi, pubertas, kehamilan,
kemudian pemakaian obat, atau ada sindroma gangguan steroid, itu bisa bikin stretch mark. Nah, yang paling penting adalah kenapa sih lalu stretch mark harus diobati selain atau dicegah, selain dari penampilan kosmetik yang kurang enak dipandang gitu ke sana ya. Yang terjadi adalah pada saat kulit teregam, kulit akan terasa kering. Iya nggak sih yang pernah hamil? Kulit itu terasa kering loh. Kenapa? Karena pada saat kita teregam otomatis seperti tanah ditarik-tarik, pasti akan ada celah kan, bocor. Yang tadinya begini, sekarang jadi begini, ya kan? Bocor. Normalnya adalah kulit kita harusnya begini. Jadi pada saat kulit utuh, semua air tidak bisa keluar, semua yang bahan asing tidak boleh masuk. Tapi kalau misalnya pada kehamilan yang teregam terus akhirnya bocor. Yang terjadi airnya nguap karena dia retak dan materi asing masuk. Biasanya mulai bulan kedua, trimester kedua, ketiga, ibu mulai merasa perutnya gatal, ya nggak sih? Iya, perutnya gatal karena bocor. Jadi apa aja yang ada di situ masuk. Mau keringat gatal, mau kena air sabun gatal, abis mandi gatal aja gitu ya. Sampai bapaknya heran setiap kali pulang kantor, ibunya ngeluhnya gatal. Ibu nggak ada yang lain ibu selain gatal gitu. Tapi memang gitu, itu sebabnya sehingga pada saat peregangan sebaiknya kita tutup kebocoran itu sebelum semakin parah. Semakin parah, semakin banyak air yang menguap, semakin kering si kulit, semakin getas kulit, semakin besar kemungkinan dia menjadi stretch mark. Sehingga benar kalau misalnya kehamilan kita makin besar, apalagi punya anak kembar, kemungkinan stretch mark lebih besar, ya kan? Karena semakin kering dan jadi semakin memberati kulit gitu, membebani kulit. Apalagi dulu kalau lagi hamil tuh orang disuruh makan banyak-banyak, ya nggak sih? Apalagi mertua, kan takut juga sama mertua ya. Mertua, makan yang banyak, kamu kan memberi makan 2 nyawa kata itu. Ayo makan lagi, masakannya mana nggak enak pula kan, mau nolak juga mau nolak takut gitu, akhirnya dimakan, lahirnya anak yang 4,5 kilo deh. Yang ada jadi stretch mark gitu. Oke, siapa saja yang rentan mengalami? Yang rentan mengalami tadi, misalnya penggunaan obat, ada beberapa yang mengenai penyakit kulit, tapi yang paling sering adalah pada kehamilan karena membesar. Kalau kehamilan dan membesar di mana aja sih lokasi yang paling sering stretch mark? Kehamilan sama pubertas. Sini. Betul. Payudara juga kalau payudara tambah besar, terus paha, perut, bokong. Ya. Kalau tambah besar itu tambah tinggi biasanya bokong sama sini. Situ juga sering, ya. Terus ada nggak pengobatan stretch mark? Sampai sekarang pengobatan stretch mark yang diusahakan tidak pernah mendapatkan hasil 100% memuaskan. Iya berkurang, tapi nggak pernah pulih lah tuh kulit. Karena memang udah terlanjur robek ya. Hampir sama seperti balon, kalau kita udah tiup lebar, besar-besar, terus kemudian kempes lagi, mau digulung-gulung gimana ya juga aja kelihatan keriting gitu kan. Sama kurang lebih. Jadi yang lebih penting, pengobatan ada misalnya dengan alat kalau udah terpaksa ya, dengan laser, dilukai lagi dan lain-lain. Tapi hasilnya ya nggak bisa 100%, itu yang perlu customer tahu. Jadi yang lebih penting adalah pencegahan. Pencegahan terutama pada saat ada pertumbuhan atau pertambahan yang gila-gilaan dalam waktu singkat. Saat pubertas, saat trimester kedua, ketiga kehamilan, ya. Waktu membesarnya sih nggak kelihatan. Coba nanti kalau anaknya lahir. Karena kulitnya baru kempes gitu, baru kelihatan garis-garisnya, ya. Oke, ini bisa dicoba nanti kalau misalnya ada pasien bilang aja, coba aja ibu setengah pakai ini, setengah nggak usah, nanti dilihat sesudah anaknya lahir gitu. Jadi deh. Kalau misalnya ribut banget gitu, emang efektif? Mbak, awas ya kalau nggak efektif ya, coba aja setengah pakai ini gitu. Nanti buktikan 9 bulan kemudian. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Oke. Kenapa sih Regen Oil ini bisa? Satu, karena dia mengandung, kalau mungkin udah pernah dengar bio oil ya, isinya sama mirip. Ada vitamin A untuk memperbaiki
regenerasi kulit, ada vitamin E untuk antioksidan, jadi yang radang, yang gatal akan berkurang. Kemudian ada minyak-minyak esensial, misalnya chamomile, segala macam yang tujuannya untuk menenangkan. Tahu kan teh chamomile? Itu katanya juga menenangkan. Kalau ada pasien marah-marah aja kerjanya mau kasih aja teh chamomile. Kemudian ada lemak facial namanya yang membuat kulit menjadi tertutup sehingga karena dia berfungsi sebagai pelembab. Oke, dari segitu dari saya segitu aja. Kalau ada nanti kita ngobrol-ngobrol atau tanya jawab ya. Sip, terima kasih. Kembali ke Ira.